Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, sebentar. Selamat pagi semuanya. Hari Kamis ya, 9 Februari 2023. Alhamdulillah. Ya, bismillah lagi. Jadi aku ini mau unboxing satu produk. Jadi ini produknya. Ini sekaligus buat ini sih, buat evidence kalau aku baru bakal unboxing sekarang. Maksudnya aku belum nyobain barangnya udah kerja apa enggak. Ini termasuk kepanjangan dari tugas aku lagi ngerjain PLTS. Jadi emang PLTS-nya baru 100 WP, kemudian inverternya baru dipasang yang 1000 watt. Jadi aku ulang lagi. Jadi kalau inverter, aku nggak tahu ya tipe-tipe inverternya gimana, tapi sejauh ini yang aku pakai itu Sunyi Tafware ya teman-teman. Kalau search ada Tafware banyak, itu udah paling proper buat yang sine wave, karena yang lainnya selain itu harganya luar biasa tinggi sekali. Nah, ini aku beli di harga 993.000, berikut ongkirnya jadi 1.002.000 kalau nggak salah. Dia 3000 WP 12 volt. Kenapa aku pilih 12 volt? Karena aku ingin supaya umur baterainya panjang. Karena kalau dari feeling aku ya, kalau baterai itu di seri kemungkinan besarnya cepat rusak. Kemungkinan cepat rusaknya lebih tinggi ya, mungkin ya ini cuma prediksi. Jadi ini aku unboxing aja ya. Jadi ini bisa dilihat, ini sebenarnya ntar kelihatan alamat tuh. Tunggu bentar, aku tutupin dulu deh. Tutupinnya bentar gimana ya. Oke, gitu deh. Ini maksudnya biar benar-benar jadi evidence juga, karena aku belum bikin videonya buat Tokped. Sebaiknya sih aku buat dulu sih. Udah kurang jelas pula. Oke, bentar, mungkin aku mau buat dulu ya videonya. Ya, bismillah. Oke, gini aja deh. Jadi ini ya, aku book order ID-nya. Jadi ini memang barang aku. INP 207/MPL/3031. Ini barcode-nya. Oke. Nah, jadi yang agak aku kecewa nih sama si toko, biasanya kalau yang bagus itu dia kirim pakai pepekan dusnya tuh ada styrofoamnya. Ini kayaknya nggak ada styrofoam, jadi dia biasanya dusnya lebih gede dari ini.
cuma ini dia nggak pakai, serius parah banget. Ini emang sih dia udah kasih fragile, cuma walaupun aku nggak tahu ya si cepat gimana. Dulu aku pernah di dia nih, aku sih agak was-was sih kalau ngirim-ngirim begini. Makanya sebenarnya dari awal aku udah bilang sama tokonya, aku minta alamat tokonya aja deh, cuma dia nggak ngasih. Oh, tunggu, kayaknya aku terlalu prejudis. Oke. Oke, aman kayaknya, cukup, mudah-mudahan sih. Ini kita taruh bawah dulu. Jadi kalau aku bilang ini udah termasuk yang paling murah ya dibanding inverter yang lain. Kalau inverter yang lain yang udah ada SCC-nya segala macam itu lebih parah lagi harganya sih. Karena aku kebetulan buat tugas saja dan bisa dirilis, jadi aku ngerasa nggak terlalu rugi juga kalau beli ini, karena nantinya ujung-ujungnya juga aku yang pakai, yang entah buat di sini atau buat di Kuningan mungkin, atau buat di mana lah, jelas masih bisa dipakai. Karena aku nggak suka juga kalau cuma buat tugas ngeluarin biaya yang gede banget kan, kayaknya nggak masuk gitu. Oke. Cukup aman ya, ternyata ada ininya di sini, ada styrofoamnya di dalam dus yang tadinya lagi. Kira tadinya nggak ada, langsung kira tadinya si inverternya tuh segede ini, ternyata lebih kecil lagi. Oke, taram. Kardus kedua, perlengkapannya adalah ada ini kabel biasa, kabel jumper dari baterai buat inverter, dan dia jepitannya lebih gede daripada jepitan yang 1000. Jelas ya, mesti kayak gitu. Sisanya paling apa, manual beeper, kartu garansi ya. Bismillah deh, mudah-mudahan awet. Lumayan juga guys, aku udah berkorban buat nahan-nahan di motor listrik, di macem-macem, cuma gara-gara tugas ini. Oke, jadi ini penampakannya. Dia ada 2 bar digital, dua bar digital ya, dimana colokannya cuma satu. Kalau teman-teman beli yang 6000, misalnya emang kebutuhannya tinggi ya, itu biasanya colokannya juga ada 2, tapi digital ini tuh digital ini ya, digital apa namanya, digital kontrol voltasenya. Nah, jadi aku beli yang 12 volt. Kenapa 12 volt nggak 24? Jadi kan ini sebenarnya 12 ini 12 masukannya, masukan dari baterai. Kalau voltnya keluarannya ya jelas lah, tentunya 220 volt AC standar. Nah, kalau masukan biasanya dari baterai itu tergantung baterainya. Nah, baterainya itu kan sebenarnya baterai itu rata-rata itu 12 volt, nggak ada yang
24 tuh jarang banget. Nah 12 volt ini bisa jadi 24 kalau di seri. Misal ada 100 ampere kali 12 volt, ada dua baterai nih, itu di seri dia masukannya tuh jadi, ini indeks masukannya ya, jadi 24 volt 100 ampere. Nah kalau kayak gini, kalau kita masuknya paralel dari baterainya, kalaupun kita naruhnya, kan saya adanya baterainya 100 ampere 12 volt cuma satu. Nah kalau masukan dari situ dia indeksnya ya 12 volt 100 ampere. Tapi kalau misal ada dua baterai yang 100 volt 100 ampere 12 volt, terus kita rangkai paralel, maka masukannya menjadi 12 volt 200 ampere ya. Jadi secara watt tetap tinggal dikali sih, sederhana sebenarnya, tinggal perkaliannya. Jadi wattnya bisa mencapai, kalau yang tadi ya, kalau misal dua baterai 12 volt 100 ampere, jadi masukannya itu sekitar 12 volt dikali 200 ampere ya, sekitar 2400. Nah artinya kalau kita masukin ini itu udah proper sekali. Walaupun sebenarnya dengan satu baterai 100 ampere 12 volt itu sebenarnya udah cukup ngangkat, cuma khawatirnya nggak akan tahan lama dan baterainya cepat ngedrop. Kenapa? Karena bebannya, misal kita naikin AC itu umumnya 1 PK aja 750 watt, continuousnya 750, 650 lah paling rendah itu kan. Kalau di tempelannya itu yang attentionnya itu tulisannya biasanya 750 volt, tapi continuousnya sebenarnya bisa di bawah itu, bisa sampai 500 mungkin, cuma kan segitu juga udah cukup gede. Artinya butuh di atas 500 lah, 500 paling amannya ya, biar bisa ngangkat baik gitu di atas 800. Nah aku yang udah tersedia itu yang lebih kecil dari ini inverternya, itu cuma di angka, coba digoyang dulu, itu cuma di angka 1000 watt. Artinya, nah inverter ini nggak tahu yang ini aja apa khusus yang ini aja apa yang lain juga, dia punya efisiensi. Kalau kalian beli yang 1000, dia efisiensinya cuma 500. Kalau kalian beli yang 2000, efisiensinya cuma 1000. Ini yang 3000 efisiensinya 1500. Artinya buat nyalain satu rumah ini udah cukup seharusnya. Nah sekarang kita coba. Nah kebetulan aku di sini nggak ada baterai lagi selain baterai motor aja. Ini wattnya juga kecil sekali, voltnya 12, ampere cuma 3. Nah karena kecil, aku akan coba jumper pakai charger aki. Nah artinya biar nanti tetap steady terus nyala. Soalnya kalau nggak kayak gini pasti ya turun. Tapi ini intinya aku cuma buat nguji inverter ini jalan apa enggak ya, evidence aja, evidence pembelian ini nggak rusak gitu maksudnya. Sambil buat video sih sebenarnya di sana. Nah sekarang ini aku sisain buat naro ini siapa, naro jepitan buaya si inverter. Teman-teman yang belum biasa sambung nyambung DC gini, ingat aja kalau merah itu tempatnya positif, hitam itu tempatnya negatif. Oke udah ngecas ya, kelihatan nggak? Nah itu kalau barnya naik turun artinya memang bekerja. Oke kita cek dulu
ampernya lagi voltnya mestinya jangan lebih dari 15, maksimal 15. 20 juga masih bisa sih sebenarnya, 20 25. Ini sebenarnya nggak terlalu, dia masih support walaupun agak tinggi dikit. Bener ya, nggak ada yang salah kan? Oke. Sekalian ngecas sih, udah lama nggak kepake ini aktif. Sepuluh 17 ya. 16 17 18 19 17 18 10. Ini saya mau voltmeternya juga agak udah kurang bagus. Itu aku pernah salah itu di poin. Oke. Cukup. Nah sekarang kita taruh dulu juga di bawah. Kita coba si Tupperware ini. Pemasangannya nggak terlalu ribet. Jadi ntar kalian tinggal nyolok listrik dari sini. Buat nyalain apa gitu, nyalain kipas. Misal aku ntar mungkin colokinnya ke laptop, kalau tidak laptop kipas. Mungkin kipas ya biar kedengeran ntar suaranya, karena ini kipasnya mereknya agak lucu sih. Jadi mereknya Tornado. Dan suaranya emang berisik gitu. Sesuai sih. Nah, ini colokannya ya. Gimana ya biar enak, biar teman-teman bisa ngeliat masukannya. Nah gini mungkin ini aku turunin dulu, mungkin nggak kelihatan muka aku atau terpotong, nggak apa-apa ya. Ya sudah mentok ternyata. Ini deh. Oke, pelan-pelan. Oke, ini gak terlalu rumit ya sebenarnya. Teman-teman tayari juga bisa buat ngaplikasiin hal seperti ini. Tinggal pemahaman fisikanya aja, kelistrikannya aja ini apa, dimantepin buat jaga-jaga, takutnya ada something trouble, teman-teman gak awas dan ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sengaja. Oke. Oke, ini udah ada 2 skun, pasang. Kita tinggal tempelin aja skunnya, negatif, positif. Biasakan yang hitam yang negatif ya, positif ya yang merah. Ini cukup gede karena emang masukannya pasti bakalan gede. 12 watt untuk ampere-amperannya gede. Ini kabelnya sangat besar sekali ya, walaupun serabut cuma dalamnya sangat besar banget. Serabutnya banyak banget, tebel-tebel lagi. Sesuai sih karena kebutuhan.
Oke. Eh, Bentar, bentar, bentar. Oh, dia nyediain ini bisa dicopot-copot skunnya, jadi bagus sih, ini kayak bonus jatuhnya. Bentar, kita bentar, bentar, bentar. Ternyata ini agak keluar, jadi sininya kabel itu agak ada keluar-keluar. Kalau bisa kalian posisiin ini di atas supaya nggak nempel sama body. Pokoknya ada yang trouble kalau nempel sama body. Aku sendiri belum pernah buka-buka ini isinya ya, belum belum punya waktu khusus juga buat mempelajari. Oke, nah langkah berikutnya kita copot dulu ini supaya lebih aman. Nanti kita masukin satu-satu. Ini positif, kita jepit ntar sampai merah. Hati-hati ya, karena ini positif negatif ketempel, barang kalian bisa rusak. Sayang. Oke. Terusnya sejauh ini. Terusnya pakai baut nih. Bentar, bentar. Tarik ya. Oke. Bisa ya. Apa ya? Oke. Kenapa aku maksudkan pakai baut? Maksud aku biar eh, si tegangan dari charger ini nggak langsung nempel ke masuk inverter. Jadi biar arusnya tuh alurnya bener. Saya coba kita pakai ini dulu. Ini bukan buat permanen ya, pokoknya ini percobaan aja.
Ya, sekali lagi kenapa aku nggak pakai ini, sebenarnya udah bisa nyala nih ya teman-teman. Kalau lihat, nah ada tombolnya dia. Dia sebenarnya udah bisa nyala, cuma nggak akan kuat. Nah, dia udah nyala. Nanti kita mau nyobain nyalain kipas. Voltasenya juga cuma 11,7. Jadi kita angkat dulu dia pakai charger ini supaya bisa angkat kipas. Ini baterainya kecil ya, sekali lagi. Kalau baterainya udah pakai yang 100 yang ada di tempat aku masang instalasi 100 ampere 12 volt, itu udah ngangkat. Agak bingung sih. Oke, masuk. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman ini bisa lihat naik ya, voltnya naik 13 dan naik terus karena memang diisi terus. Begitu juga kalau kalian udah mulai instalasi terus udah ada masukan dari panel surya ataupun dari turbin angin, nah itu akan naik terus voltasenya tergantung kapasitas inverternya ini. Kalau 12 biasanya dia sampai ya 12 lah, banter-banter 14, gak akan memuncak. Nah, memang ada penahannya. Nah, sekarang kita coba nyalain kipas. Sorry, kayak ada percikan. Nah, kita coba nyalain kipas. Kita agak berisik ya. Oke. Nah, sekarang kita nyalain ya. Bismillah. Sebelumnya selalu jaga-jaga, pastikan ini sambungan gak ada yang tempel kanan tempel kiri, semuanya aman, baru kita nyalain. Oke, udah nyala ya. Dan kita lihat voltasenya. Oke, bentar. Mati dia. Mati ini penyebabnya ada dua. Bisa jadi ininya belum terbiasa, inverternya belum terbiasa. Bisa jadi karena memang baterainya sangat gak ngangkat buat kipas ini. Buat kipas ini sendiri seharusnya wattnya sih 80. Nah, kenapa nggak ngangkat? Coba kita hitung. Ini itu wattnya itu cuma ampernya 3. Sorry. Kita coba dulu. Nanti itu dia. Nggak apa-apa, ada percikan api dikit-dikit tuh nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian lagi bikin seri rangkaiannya, itu masih ada percikan api. Tapi ini emang udah tegangan tinggi masuknya. Ini tuh udah tinggi banget ya tegangannya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Voltasenya juga udah, AC-nya keluarnya udah 226 tadi kalau nggak salah. 207 malah. Nah, kenapa nggak ngangkat lama? Soalnya pertama, ini baterainya adalah baterai 3 ampere ya, 3 ampere 12 volt. Kalau kalian hitung sebenarnya rumusnya mudah ya, tinggal kalian kali aja volt kali ampere, jadi cuma sekitar 36 lah. Dia angkat-angkat 40. Nah, sedangkan kipas ini biasanya 80 ya, 80 kalau nggak salah, 80 watt. Nah, tadi udah kelihatan tuh
kita perhatiin aja. Itu juga bisa kelihatan ya, saya bisa lihat dari sini 13, 7, 14, pokoknya antara segitu. Nah ketika saya nyalain kipas pasti turun ngedrop. Dia ketika udah di angka 10 atau 9 volt dia pasti langsung ngedrop, karena pertama tahanannya di baterainya nggak kuat. Sebenarnya kalau kalian beli yang 24 volt terus dirangkai seri itu oke, fine sebenarnya. Artinya voltase alat listrik itu biasanya down itu nggak bakal ngangkat ketika voltasenya di bawah 10. Nah kalau kalian bikin rangkaian baterainya itu seri, seri betul, terus ngambil voltase yang 24 itu biasanya kemungkinan nyalanya itu masih cukup tinggi, masih cukup bagus, walaupun ada beberapa tahanan yang kurang proper, tapi nggak akan lama. Karena mau bagaimanapun fundamentalnya tetap di baterainya harus kayak gimana, kemudian masukan dari si charger source-nya itu ya panel surya atau turbin Y-nya itu harus tetap masuk gitu. Cuma spare buat dia ada di down level untuk alat listrik itu nggak angkat sama sekali kan jauh ya, dari 24 ke 10. Kalau ini cepat, kita lihat nih turun cepat 10, 10,7,2 masih nggak lama, 9, nah masih mati bentar lagi. Kalau di 8 mati. Nah, sip. Nah, jadi begitu cara kerjanya, simple. Kalian nggak akan dapat alat listrik yang bisa nyala dimasukkan yang cuma 12, yang cuma 8 volt, nggak bisa. Enggak. Jangan kan alat listrik yang gede gini, elektronik aja misal kita pakai punya PCB board itu biasanya udah ngedrop. Ini deh solenoid aja butuh 7,5, barang kecil begitu. Oke, jadi itu pemaparannya. Untuk biasanya sih kalau untuk laptop dia ngangkat laptop. Oke. Ini nggak terlalu masalah ya sebenarnya buat percobaan seperti ini, artinya nggak akan ngerusak ini kalian juga. Nah kalau habis ngedrop gitu ternyata si pembacaan wattnya dimasukin laptop juga dia udah mulai anjlok, karena sekali lagi karena baterainya ini ya, baterainya terlalu kecil. Nah tadi di kipas nggak kedengeran suaranya, tapi sebenarnya ini ada suaranya. Dan nanti ketika udah mulai panas dia juga ada suara kipasnya. Iya nggak angkat ternyata, baterainya terlalu kecil. Oke. Fault, ada lampu faultnya. Ini akan lampu faultnya kalau memang fault, gagal sistemnya kayak barusan, voltnya kekurangan, ini bakal merah. Nah apalagi yang akan aku jelasinnya? Udah sih, mungkin itu aja dulu. Bentar, aku ingat dulu sekalian. Ini termasuknya udah aman ya, luarannya udah aman ya, nggak ada nyetrum atau gimana. Tapi yang jelas tetap harus diawasin dari air, rusak dalam-dalamannya kalau kena percikan air. Apalagi ya,
Karena memang pertama, baterai ini bukan bukan VRLA, jadi ada dua jenis baterai di luar, ini di luar gel, semi gel atau solid ya. Uh, jadi baterai ini ada yang, kalau untuk baterai-baterai kendaraan bermotor yang bensin, bukan yang ini ya, bukan yang apa namanya, bukan yang motor listrik, mobil listrik, itu udah VRLA semua. Oh, ini udah VRLA ternyata, saya baru nyadar. Artinya dia udah bisa dipakai buat continuous. Jadi banyak, terutama aki-aki cair ya, itu mereka bukan VRLA, jadi dia bukan aki-aki yang bisa, bukan aki-aki bukan aki-aki yang bukan aki yang bisa dipakai continuous. Dia sifatnya cuma pemantik doang, starter aki doang, jadi aki buat starter. Nah kalau yang udah VRLA gini, oh ini VRLA ternyata saya juga baru sadar, ada tulisannya VRLA Yuasa VRLA YTZ4V. Jadi ini copotan dari motor Yamaha aku. Waktu itu sempet ngadet listriknya, nggak taunya udah ganti-ganti segala macam. Katanya bukan gara-gara akinya masih bagus-bagus aja. Ini udah lama loh umurnya, udah 2018 Maret, 5 tahun masih jalan. Artinya memang aki itu punya umur panjang kalau kita bagus pemakaiannya. Oke, itu aja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sorry nontonnya harus dibalik ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.